Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fid din birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Imam Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahmatullahi alaihi qala wa'lam anna al-lisana al-mutlaq wal qalb al-mutbiq al-mamlu'a bil ghaflati wasyahwati alamatu syaqa fa idza lam taqtulin nafsa bi sidqil mujahadah falan yahya qalbuka bi anwaril ma'rifah. Ulang. Wa'lam anna al-lisan al-mutlaq wal qalb al-mutbiq al-mamlu'a bil ghaflati wasyahwah alamatu syaqa fa idza lam taqtulin nafsa bi sidqil mujahadah falan yahya qalbuka bi anwaril ma'rifah. Dan ketahuilah mana wa'lam anna bahwa al-lisan, makna al-lisan lidah al-mutlaq yang lepas. Maksudnya apa lidah lepas? Lidah yang terlalu bebas. Ketahuilah bahwa lidah yang terlalu bebas, yang terlalu lepas, yang tidak diikat dengan akal, apa yang mau dibicarakan langsung dibicarakan, apa yang mau diucapkan langsung diucapkan, tidak pernah dipikir-pikir dulu bahwa ini cocok atau tidak cocok, layak atau tidak layak, yang penting bunyi, yang penting ngomong, yang penting bicara. Lidah yang lepas, lidah yang terlalu bebas, lidah yang tidak terkontrol, wal qalbal mutbiq atau al-mutbaq bisa, dan hati yang tertutup, hati yang tertutup, tidak punya perasaan, mati rasa. Hati yang mati rasa, yang tertutup. Apa ayat-ayatnya? Afi qulubihim akinnatun, ya. Akinnah. Apa itu akinnah? Ikatan, tertutup. Hati yang tertutup. Lisan yang terlalu lepas, lisan yang tidak terkontrol, dan hati yang tertutup, tidak punya perasaan, tidak terlatih. Al-mamlu abil ghaflati wasyahwah, yang dipenuhi, al-mamlu, yang dipenuhi bil ghaflah, dengan kelalaian, hati yang tertutup
Bagaimana bisa tertutup? Karena sudah dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat, hawa nafsu. Lisannya terlalu lepas, hatinya tertutup, dipenuhi dengan hawa nafsu, kelalaian. Ini apa? Alamatus syaqa. Ciri-ciri orang sengsara. Ciri-ciri kesengsaraan. Asyaqa. Ciri-ciri kesengsaraan. Jadi apa ciri-ciri kesengsaraan? Pertama, ya, lisan lepas, hati tertutup. Lisan bicarakan apa saja, tidak dipikir, tidak diikat, tidak dicerna dulu, langsung dikeluarkan. Juga hati yang tertutup. Hati yang tertutup. 2. Tertutup karena apa? Kemaksiatan, kelalaian, kemaksiatan. Ada hadisnya. Kalau orang bermaksiat, maka di hati akan terdapat satu noda. Bermaksiat lagi, ternodai lagi, bermaksiat lagi, ternodai lagi, sampai hati tersebut gelap, tertutup. Sehingga apa? Ibadah tidak enak, zikir tidak enak, sholat tidak enak. Gara-gara apa? Hatinya sudah terlalu penuh dengan kemaksiatan, kelalaian, kemaksiatan, syahwat. Lebih mendahulukan syahwat daripada akal. Ya kan? Tuba liman ja'ala. Berbahagialah mereka yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin. Dan sengsaralah mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin. Sekarang kita mau dipimpin sama akal atau mau dipimpin sama hawa nafsu? Sebelum mengerjakan sesuatu, pikir dulu. Layak enggak ya? Sebelum dikatakan kepada orang lain, pikir dulu. Cocok enggak ya? Bagus, layak diucapkan. Sudah tepat saya ucapkan ini. Likulli maqamin maqal. Setiap maqam, setiap tempat ada ucapan yang layak di situ. Wa likulli maqalin maqam. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Ya kan? Setiap tempat ada kata-kata yang layak di situ, dan setiap kata-kata ada tempatnya. Ya enggak? Nah, sebelum kita keluarkan kata-kata, dipikir dulu, Afif. Ya, sebelum kata-kata dikeluarkan, dipikir dulu. Cocok atau tidak cocok, layak atau tidak layak. Wa'alam annal lisanal mutlaq, ketahuilah bahwa lidah yang terlalu lepas, tidak terkontrol, wal qalbal mutbiq, dan hati yang sudah tertutup dengan apa? Al-mamlu'a bil ghaflah, yang dipenuhi oleh kelalaian, wasyahwah, dan hawa nafsu. Alamatus syaqa, ciri-ciri kesengsaraan. Ciri-ciri kesengsaraan ketika lidah sudah tidak terkontrol dan hati tidak terbuka. Kalau apa kata bahasa Arab? Jirahatus sinan lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisan. Luka akibat pedang itu bisa diobati. Ya kan? Luka akibat pedang bisa diobati. Wala yaltamu ma jarahal lisan, dan tidak bisa diobati apa yang dilukai oleh lisan.
lisanaka lisanak la tadhkur bihi aurata ahad fa kulluka auratun walin nasi alsun. Lisanmu jaga baik-baik. Jangan gunakan untuk membuka aibnya orang lain. Kenapa? Karena setiap orang punya lisan dan engkau semuanya adalah aurat. Lisanmu jangan gunakan untuk membuka aurat orang lain, buka aib orang lain. Fakulluka auratun, karena kenapa? Sebetulnya kamu itu semuanya dari ujung rambut sampai ujung kakimu aurat semua. Walin nasi alsunu, dan orang juga punya lidah bisa digunakan untuk membuka aib. Jangan merasa sempurna. Jangan merasa sempurna. Lidah itu bahaya. Gunakan untuk gosip orang lain, orang lebih hebat lagi gosipnya. Gunakan untuk buka aibnya orang lain, lebih hebat lagi orang buka aib kita. Gunakan untuk menjatuhkan orang lain, lebih hebat lagi orang menjatuhkan kita. Ya kan? Maka digunakan untuk apa? Gunakan untuk berzikir. Ini lidah antara dua, kasih masuk ke surga atau kasih jatuh ke dalam neraka. Ya kan? Sebutkan dosa akibat lidah. Ayo, apa dosa-dosa akibat lidah? Gosip, ghibah, namimah. Apa ghibah? Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain yang kalau dia dengarkan pasti marah. Di belakangnya dibicarakan. Kalau dia dengarkan pasti marah. Kalau betul itu ghibah. Kalau salah, kalau dibicarakan adalah betul, itulah ghibah. Kalau dibicarakan adalah salah, fitnah. Ya kan? Sifatul sama langga. Di belakang, di hutan sana. Ngobrol-ngobrol. Yang dibicarakan siapa? Akib. Tojit Akib. Itu Akib toh. Begini, bla 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 bla. Dari apa? Paling enak itu bicara ghibah. Enak sekali membicara ghibah itu enak sekali. Paling enak. Tidak terasa waktu kadang-kadang. Jam 2 jam ya makan daging. Daging paling enak daging manusia. Tidak terasa. Masya Allah. Bicarakan. Kalau yang dibicarakan adalah betul, ada betul sama akib yang dibicarakan itu namanya ghibah. Tapi kalau tidak ada, fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari. Kenapa bisa? Kalau pembunuhan yang dibunuh jasad, mungkin masih bisa dibicarakan kebaikannya. Tapi kalau fitnah, pembunuhan karakter, meninggal nih. Alhamdulillah, meninggal nih. Alhamdulillah, tidak ada nih. Selesai masa. Padahal yang dibicarakan adalah sesuatu yang fitnah semua. Yang mana lebih enak? Bunuh jasad atau bunuh karakter? Mending dibunuh jasadnya daripada yang dibunuh karakter. Apa semboyannya orang? Aish hamidan au mut syahidan. Ya kan? Hidup dalam keadaan terpuji, hidup dalam mati terpuji, itu lebih bagus daripada mati terhormat, itu lebih bagus daripada hidup terhina. Ya kan? Kalau ada orang fitnah gitu, itu berzina, ahli zina. Kira-kira bagaimana perasaan dia? Dia bilang, mending saya mati. Ya kan? Lisanaka lisanak la tadhkur bihi aurata ahad fa kulluka auratun walin nasi alsunu. Apa tadi? Ghibah, fitnah, apa lagi? Bohong. Bohong. Apa tuh bohong? Merubah kenyataan itu bohong. Merubah kenyataan. Sudah setoran
Dia bilang, sudah Ustaz, padahal kenyataannya belum. Dia rubah kenyataan jadi sudah. Apalagi dosa akibat lidah. Sumpah palsu. Sumpah palsu. Ya kan? Sumpah palsu. Kalau kita baca Afatul Lisan dalam kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali juga, insyaallah nanti dibaca di siapa? Kelas 3. Insyaallah kita baca Afatul Lisan Ihya Ulumuddin. Dosa akibat lidah ini Masya Allah banyak sekali. Tapi kebaikannya juga banyak. Coba. Apa kebaikan daripada lisan? La khairu fi katsirin min najwahum amara bisadaqatin. Merintahkan orang untuk bersedekah. Au ma'rufin, merintahkan untuk orang untuk mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Au islahin, mendamaikan orang. Apalagi di ayat yang lain lagi tentang lisan. Wadhkurullaha dzikran katsira, digunakan berzikir. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alaihi wa sallam. Salawat kepada Rasulullah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca Al-Qur'an. Apalagi lisana ke lisana. La tadhkur bihi 'auratan wa in kullu ta'auratun walin nasi al-sunu. Jirahatus sinan lahal ti'am wa la yartamu ma jarahal lisan. Lisan. Itu lisan terlalu bebas. Hati tertutup. Hati tertutup. Tidak ada kamasena. Tidak ada kasihan-kasihannya. Tidak ada rasa prihatin kepada orang lain. Tidak ada lagi semangat dalam beribadah. Kenapa? Karena hati tertutup. Hati tertutup. Bagaimana kalau hati tertutup? Baca Al-Quran berat. Baca Al-Quran berat sekali. Baca Al-Quran berat. Tapi baca komik enak. Baca Al-Quran berat, baca komik enak. Duduk di majelis ilmu berat sekali kepalanya, selalu mau jatuh kepalanya. Duduk di majelis ilmu. Tapi kalau duduk nongkrong-nongkrong enak sekali. Ibadah terasa berat. Salat berat, zikir berat, baca Al-Quran berat, salawat berat. Hati tertutup. Mendengarkan kebenaran susah. Mendengarkan nasihat susah. Wa idza qila lahu taqillah akhadhathu 'izzatu bil itsm. Kalau dibilang ayo takwa kepada Allah, siapa kamu? Siapa saya? Akhadhathu 'izzatu fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Orang terlalu takbur menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Al-qalbal mutbiq, hatinya sudah tertutup. Kebenaran tidak bisa diterima, nasihat tidak bisa diterima, ibadah berat, zikir berat, salawat berat, susah mendekatkan diri kepada Allah, susah menangis di hadapan Allah. Nanti menangis kalau tidak ada uangnya. Itu pun menangisnya di telepon. Tapi kalau berdoa kepada Allah tidak pernah menangis. Kalau hafalannya tidak lancar tidak menangis. Hafalan hilang santai saja. Uang hilang baru galau, pusing. Hati yang tertutup. Santri, hati-hati. Alamatus syaqa, ciri-ciri kesengsaraan. Bagaimana bisa? Bayangkan kalau akib sholat, masya Allah, setiap malam sholat 1000 rakaat. Amin. Sholat 1000 rakaat. Tapi kalau siang, setiap malam sholat 1000 rakaat. Kalau siang, gosip. Alamatus syaqa. Habis pahalanya gara-gara ambil orang yang digosip. Ya kan? Ciri-ciri apa? Rugi. Ciri-ciri kesengsaraan. Hati juga seperti itu. Hati yang tertutup. Susah
Harusnya dia bisa dapat pahala banyak ketika mendengarkan kebenaran, tapi gara-gara hatinya terlalu kotor, akhirnya menjadi orang yang sengsara. Fa idza lam taqtulin nafsa bisidqil mujahadah, maka apabila engkau fa idza lam taqtul, maka apabila engkau tidak membunuh hawa nafsumu, tidak mematikan hawa nafsumu, tidak berusaha membunuh hawa nafsumu, bisidqil mujahadah, dengan mujahadah yang sungguh-sungguh, memaksakan hawa nafsu. Ya, ibadah itu dipaksakan itu. Salat dipaksakan, zikir dipaksakan, sholawat dipaksakan, baca Al-Quran dipaksakan awal-awal, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan mulai nyaman, ya kan? Al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan memaksakan diri belajar. Wal hilmu bittahallum, akhlak itu juga dengan memaksakan akhlak tersebut. Apa itu hadisnya? As-sidqu yahdi ilal birr wal birru yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Kejujuran itu mengajak kepada kebaikan. Sidqa yahdi ilal birr. Dan sesungguhnya seseorang membiasakan dirinya dengan jujur, sehingga dia dicatat sebagai orang as-siddiq. Jadi akhlak dengan memaksakan akhlak tersebut, ibadah dengan memaksakan ibadah tersebut. Begitu. Awal-awal perlu apa? Latihan. Awal-awal perlu latihan. Saya mau murojaah sehari 10 juz. Masya Allah. Mulai dari pagi 1 juz nih. Sudah disusun. Oh, sebelum subuh 1 juz. Sudah subuh 1 juz. Sebelum zuhur 1 juz. Sudah zuhur 1 juz. Sebelum asar 1 juz. Sudah asar 1 juz. Sebelum maghrib 1 juz. Sudah maghrib 1 juz. Sebelum isya Sudah maghrib 1 juz. Setelah isya 2 juz. Sudah disusun semua 10 juz. Masya Allah. Sudah rundownnya sudah rapi, jadwalnya sudah rapi. Sudah itu mulai dia murojaah. Datang orang, pergi makan bakso deh. Makan bakso atau murojaah? Mulai dia nanti. Terus dia murojaah. Ayo makan bakso yuk. Dipanggil. Akhirnya apa? Pergi makan bakso, tinggalkan murojaahnya, akhirnya tidak terkejar target. Perlu apa? Konsisten. Perlu melawan hawa nafsu. Lawan hawa nafsunya. Paksakan diri. Bisidqil mujahadah. Maka apabila engkau tidak memaksakan dirimu, tidak membunuh hawa nafsumu dengan mujahadah yang sungguh-sungguh, dengan mujahadah yang sebetul-betulnya, falam yahya qalbuka bi anwaril ma'rifah. Maka hatimu tidak akan hidup dengan cahaya ma'rifat. Pengetahuan yang sebetul-betulnya, cahaya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu apa? Perlu mujahadah. Paksakan diri. Seperti kalau puasa kalau kita puasa Ramadan, bagaimanapun enaknya makanan, kalau di siang hari tidak mungkin kita mau makan. Betul? Kalau Ramadan siang hari, bagaimanapun enaknya makanan, mau ada es teler di situ atau es tontong atau apa saja, kalau butuh dan lain-lain. Kalau sementara puasa siang hari, tidak mungkin kita mau makan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita sedang mujahadah, sedang berpuasa. Puasa salah satu mujahadah. Salah satu riyadhah itu berpuasa. Paksakan diri. Tidak semua yang mau dimakan langsung dimakan. Tidak semua yang dicintai digesok. Tidak semua yang mau dimakan dimakan. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat mau pergi beli daging.
Di pertengahan jalan ketemu dengan Khalifatul Mukminin, Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab kemana-mana bawa apa namanya? Durro, apa tongkat. Bawa tongkat. Dia bertanya, mau kemana kamu? Bilang, ya Amirul Mukminin, istriku sementara ngidam mau makan daging, mau sekali makan daging. Lama kita tidak pernah makan daging, mau sekali kita makan daging sekarang. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Afakullama ishtahaita ishtarait? Afakullama ishtahaita ishtarait? Lantas apakah setiap kamu mau langsung dibeli? Apakah setiap kamu mau maka langsung dibeli? Afakullama ishtahaita ishtarait? Apakah setiap ada yang kamu mau maka langsung dibeli? Maka makan bakso, langsung beli bakso. Maka makan coto, langsung makan coto. Maka makan sop saudara, langsung makan sop saudara. Maka makan langsung makan ini. Afakullama ishtahaita ishtarait? Apakah engkau ingin disebut nanti di akhirat alhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha? Apakah nanti kamu disebutkan di akhirat nanti engkau telah habisi semua kenikmatan-kenikmatanmu di dunia ini? Mau dikatakan kepada kita seperti itu nanti di akhirat? Bilang sudah, tidak ada lagi. Semua sudah kamu makan. Dari makanan A sampai makanan Z semua sudah kamu makan di dunia. Tidak ada lagi. Apa sih? Apa semua makanan dari ujung dunia sampai ujung dunia pernah makan? Atau misalnya makanan Korea, pergi lagi makan makanan Korea. Ada makanan Jepang, pergi lagi makan makanan Jepang. Oh, makanan Amerika, makan makanan Amerika. Semua jenis makanan dari A sampai Z pernah makan semua. Semua kenikmatan dari A sampai Z semua pernah rasakan. Alhabatum tayyibatikum di hayatikum. Batas-batasi. Batas-batasi. Karena kalau tidak seperti itu maka ini hati tidak akan bercahaya. Cahaya itu perlu cahaya mujahadah. Sekali-kali ada masalah, sekali-kali ada cobaan, sekali-kali ada ujian, sekali-kali dibatasi lawan hawa nafsu. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan kita untuk mendapatkan cahaya ma'rifatullah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi dua tadi. Apa dua tadi ciri-ciri kesengsaraan? Lisan yang terlalu bebas dan hati yang tertutup. Kalau bicara apa saja yang dibicarakan tapi tidak mau mendengarkan kebaikan, hatinya terlalu tertutup. Al-lisan al-mutlaq wal qalb al-mutbiq al-mamlu' bil ghaflati wasyahwah alamatus syaqa. Berarti kebalikannya apa kebalikannya? Lisan yang teratur digunakan untuk kebaikan, hati yang senantiasa dibuka, maka itu ciri-ciri kebahagiaan. Paham? Kalau ciri-ciri kesengsaraan apa tadi? Lisan yang terlalu bebas, kemudian hati yang tertutup. Lisannya tidak mau bicarakan kebaikan, selalu keburukan membicarakan. Hatinya tidak mau mendengarkan. Itu hati pintunya apa? Apa pintunya hati? Hati itu sesuatu yang paling penting dalam tubuh kita itu hati. Itu yang paling penting. Idza salahat salaha jasadu kullu. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Kalau rusak itu hati, rusak semua tubuh. Kalau bagus hati, bagus semua tubuh. Pintunya 4. Pintu hati itu 4. Apa yang pertama? Telinga yang mendengar. Telinga yang mendengar. Kalau yang didengarkan sesuatu yang bagus-bagus, maka itu akan lekat di dalam hati. Karena alhamdulillah di pondok mendengarkan kebaikan terus. Maka biasakan mendengarkan kebaikan. Al-Quran, murattal, tasmi'. Kalau tasmi' jangan tidur. Ini selalu kalau tasmi' yang mendengarkan tidur. Jangan. Itu kesempatan untuk mendengarkan
Al-Quran, bukan hanya mengaji terus orang membaca, sekali-kali juga mendengarkan. Bahkan kadang-kadang lebih berat mendengarkan daripada membaca. Enak, semua santri itu mau disimak. Orang lebih suka kalau disimak, tapi susah menyimak. Susah menyimak. Biasa pengalaman, kalau tasmi selalu yang tidur, yang menyimak. Biasakan dengarkan kebaikan Al-Quran, ceramah-ceramah, pengajian, hadis nabawi, Masya Allah. Kemudian pandangan dari mata jatuh ke hati. Nah bilang orang dedek dari mata jatuh ke hati, maka hati-hati memandang. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihim. Sama-sama diperintahkan tundukkan pandangan. Jangan bilang laki-laki tundukkan pandangan, perempuan tutup aurat. Perempuan tutup aurat dan buka-buka matanya. Nah, tutupnya aurat yang sempurna, tapi matanya kelilitan kemana-mana. Sama-sama fitnah. Laki-laki fitnah, perempuan fitnah. Guru kami katakan sebetulnya aurat perempuan dengan aurat laki-laki sama. Sama-sama dari ujung rambut sampai ujung kaki, seluruh tubuhnya. Awalnya seperti itu. Cuman karena laki-laki banyak kesibukannya di luar, lebih sering sibuk di luar, lebih sering berinteraksi dengan orang luar, maka auratnya dipertinggan. Jadikanlah auratnya apa? Minas surrati ila rukbah. Meskipun seperti itu, lebih tertutup, lebih bagus untuk laki-laki. Perempuan dibiarkan seperti itu auratnya. Kenapa? Karena asalnya dia tidak terlalu bergelut di dunia luar. Asalnya seperti itu. Paham itu? Dari mata jatuh ke hati. Hati mata itu jaga baik-baik. Jangan sembarang lihat. Ada lagi orang lewat langsung dilihat. Ada mobil itu langsung dilihat. Semua langsung melihat. Jangan. Pandangan pertama halal, pandangan berikutnya haram, pandangan abadi, apalagi satu kali tapi terus-terusan mata. Kemudian lisan, sesuatu yang sering diucapkan maka akan melekat di dalam hati. Orang terlalu sering mengucapkan nama kekasihnya, maka nama tersebut akan tertempel di dalam hati. Maka orang kalau terlalu sering salawat, banyak salawatnya, namanya Rasulullah akan terkesan di dalam hati. Ada guru kami itu di kantornya tertulis di situ Allah, nama Allah besar di kantornya. Saya tanya, kenapa ini pas depan tempat duduknya tulisan Allah? Dia bilang, kenapa ini pasang kata Allah? Dia bilang supaya selalu terlihat oleh mataku dan terucap oleh lisanku. Telinga, mata, lisan, pikiran. Sesuatu yang dipikir-pikir terus juga akan masuk di dalam hati. Maka jaga hati tersebut. Jagalah hati. Jangan kau nodai. Bilang Agung. Agung kata sebelumnya Rehan ya. Sebelumnya Rehan pertama. Kalau tidak salah. Qalbun. Ala wahiyal qalb. Hati itu berbolak-balik. Hati itu berbolak-balik. Jaga hati. Alhamdulillahirabbil alamin.